Dan dengan salah di Jawa Timur sudah ada 19 sekolah rakyat yang sudah beroperasi di Jawa Timur. Kita lihat perkembangan dari tahun ajaran yang baru ini mulai ya, sampai di pergantian tahun ajaran lagi untuk penurunan dari angka anak putus sekolah. Ya, kita lihat habis ini. Ini unik nih Mbak. Biasanya kan pendidikan diampu oleh pendidikan oleh Kementerian Dikti, oleh Kementerian Agama. Nah ini nggak diampu oleh Kementerian Sosial. Kan mereka pegawai negeri sudah gajinya sudah dijamin oleh negara seperti itu ya, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa sekolah rakyat ini ke depan akan kesulitan membayar gaji guru dan lain sebagainya. Di lapangan tantangannya seperti apa Mas Ubed? Ya, tantangannya cukup menantang ya, terutama ada penolakan, terutama dari sekolah-sekolah swasta. Gitu. Karena ini dianggap sebagai ancaman kan, masyarakat yang datang ke asrama sekolah sudah tidak lagi berpikir soal hal-hal yang lain. Semuanya sudah beres. Gitu ya, enteng, tinggal belajar adik-adik kita, ayo belajar dengan giat, kan? Gunakan teknologi yang ada, belajar vokasi, belajar organisasi, belajar agama juga di situ dan sebagainya. Insya Allah sekolah rakyat ini menjadi sekolah yang cukup menggembirakan bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Pendidikan merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Dan melalui pendidikan, kualitas dari sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mampu untuk bersaing dan juga berkontribusi demi kehidupan dan juga kemajuan dari sebuah negara. Namun, berbicara pendidikan di Indonesia masih sangat banyak sekali tantangan hingga juga problem-problem yang tentunya dihadapi oleh banyak rakyat Indonesia, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin atau ekstra miskin. Tingginya angka putus sekolah, serta keterbatasan fasilitas tentunya menjadi hambatan serius dalam mencetak generasi penerus bangsa. Dan sebagai jawaban dari permasalahan tersebut, pada kesempatan Maret 2025 lalu, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga telah meluncurkan rancangan terbaru yakni Sekolah Rakyat, sekolah gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin atau ekstra miskin. Seperti apa kilasan hingga detail terkait dengan sekolah rakyat? Kita akan ngobrol santai dalam program ABTV in Podcast pada episode kali ini bersama narasumber yang sudah luar biasa semangat di samping saya. Telah hadir di studio ABTV in Podcast Mas Ubaidillah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Irma. Saya sudah terpancar rona hijau-hijau nantep di sini ya. Mas Ubed, panggilan sapaannya sih Mas Bro Ubed. Iya. Ini juga seorang ketua Garda. Boleh sebelum kita ngobrol santai soal sekolah rakyat yang katanya gratis tis nih. Iya, betul. Boleh sharing dulu sosok dari seorang Mas Ubed. Nah, silakan diperkenalkan dirinya. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih sahabat ABTV in Podcast. Saya Ubaidillah, saya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngobrol-ngobrol santai dengan ABTV, dengan sahabat-sahabat pemirsa ABTV in Podcast, di mana saya senang diundang ABTV ini untuk bisa lebih dekat dengan para pendengar, para masyarakat semua, gitu ya, dalam rangka untuk bisa sharing, dalam rangka untuk bisa berdiskusi terkait dengan sekolah rakyat. Tentunya saya Ubaidillah berasal dari jauh sana, dari Bondowoso, dari sebuah desa di Bondowoso sana yang jauh. Mudah-mudahan kehadiran saya di ABTV in Podcast ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Amin. Aduh, Rona semangat dan doa-doa baik ini sudah langsung dibuka nih oleh Mas Ubed ini. Untuk kesejahteraan dari rakyat atau masyarakat dari Provinsi Jawa Timur. Betul, Mbak. Tema obrolan santai kita ini adalah soal sekolah rakyat sebagai pemutus rantai kemiskinan. Utamanya adalah permasalahan pendidikan. Betul. Ini agak erat ya Pak, kalau untuk
Mas Bro sih, ya. Kalau untuk berbicara soal pendidikan dan juga kemiskinan, karena memang banyak sekali realitanya, apalagi Provinsi Jawa Timur ya, ini banyak juga angka dari anak-anak putus sekolah ini ternilai cukup tinggi. Cukup tinggi. Alasan kuatnya ya yang mendasari itu adalah soal biaya. Betul. Nah, ini tiba-tiba muncul nih tahun ajaran baru untuk Juli 2025 lalu ini. Betul. Ya. Dengan sebelumnya Bapak Presiden Prabowo meluncurkan sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Tahun 2025 ini banyak sekali loh senjata-senjata yang diluncurkan ya. Salah satunya sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Mungkin ini masyarakat awam ini ngehnya gitu ya, ngertinya adalah sekolah rakyat atau sekolah rakyat yang dulu zaman-zaman penjajahan Belanda ya. Eropa gitu ya ada di Indonesia. Aduh jangan-jangan sama atau gimana nih? Nah, boleh dong di-sharingkan dari Mas Ubed sekolah rakyat yang telah diluncurkan Bapak Presiden ini yang katanya gratis ini seperti apa? Iya, para pemirsa sahabat ABTV in Podcast perlu mungkin saya berikan informasi bahwa sekolah rakyat ini adalah program sekolah yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo untuk bisa menjembatani untuk bisa menjembatani angka putus sekolah yang cukup tinggi di Indonesia, terutama pada masyarakat miskin dan masyarakat sangat ekstra miskin. Di mana sekolah rakyat ini adalah misinya yang utama adalah untuk bisa memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat miskin. Artinya masyarakat miskin yang hari ini susah mengakses pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan yang ada di Indonesia ini diberikan akses yang menggembirakan oleh Presiden Prabowo dengan diberikan program sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini adalah sekolah gratis untuk rakyat dengan masyarakat yang miskin dan ekstrim. Dan sekolah rakyat ini sebagai formula yang diluncurkan oleh pemerintah untuk bisa menjembatani atau memutus angka kemiskinan di masa-masa yang akan datang. Karena apa, Mbak Irma? Sekolah rakyat ini adalah sekolah dengan model boarding school. Boarding school. Ya, dengan model boarding school, dia ini sekolahnya menggunakan penerapan teknologi sejak awal diasramakan. Gratis makan, gratis buku, gratis menggunakan alat teknologi dan juga gratis yang lain tentunya dengan kurikulum yang sangat menggembirakan bagi saya. Karena apa? Ini bagian dari betul-betul menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang sangat berkualitas. Karena apa? Sekolah rakyat ini pendidikannya betul-betul berkualitas, gedungnya bagus, asramanya bagus, semua teknologinya bagus, tidak kalah dengan sekolah-sekolah unggulan swasta yang ada di Indonesia. Ini dengan pemaparan Mas Ubed ini saya jadi pengen langsung tahu loh lokasi sekolah rakyat loh. Iya loh, beneran ya. Jadi sekolah rakyat ini nyata hadir ya. Nyata hadir. Tidak hanya halusinasi ya. Tidak hanya halusinasi, Mbak. Dan ini karena menjadi bagian mimpi dari rakyat Indonesia. Andai saja pendidikan, akses pendidikan di Indonesia ini begitu mudah, apalagi untuk keluarga yang memang sangat kesulitan perihal untuk cover biaya. Betul. Karena faktor-faktor untuk menunjang pendidikan ini kan banyak sekali. Untuk di bangku aja kita perlu buku, perlu tas, bagaimana akses untuk transportasi menuju ke sekolah. Dan ini tadi Mas Ubed cerita boarding school, gratis makan, asrama, buku pula, dan semuanya. Kurikulumnya menggembirakan. Waduh, boleh didetailkan nih. Kurikulum menggembirakan ini kualitasnya seperti apa memangnya yang di dalam sekolah rakyat? Pertama tentunya ini butuh dijelaskan juga kepada masyarakat bahwa sekolah rakyat ini kan terbit melalui Impres nomor 8 tahun 2025 di mana Presiden mencoba untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya kepada rakyat Indonesia yang memang memenuhi kriteria. Salah satunya adalah masyarakat miskin dan masyarakat sangat miskin atau ekstrim dan lain sebagainya. Lah tadi saya katakan bahwa sekolah rakyat ini adalah kenapa saya bilang sekolah rakyat ini bagian dari solusi untuk memutus kemiskinan di Indonesia. Karena tadi yang saya sebutkan bahwa sekolah rakyat ini sejak
awal memang dirancang sangat modern, Pak. Ya, peka dengan perkembangan zaman, menggunakan teknologi dalam segi pengajarannya, tetapi juga tidak lupa terkait dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai Oleh moral karena ya. nilai-nilai moral yang kita jaga secara bersama-sama. Makanya sekolah rakyat ini dijadikan sebagai salah satu sekolah yang memang akan memberikan perbedaan, ya, memberikan perbedaan nyata kepada masyarakat yang betul-betul menginginkan pendidikan yang berkualitas pada anaknya. Salah satunya tadi adalah memberikan pendidikan yang gratis di semua bidangnya. Tetapi ingat, pendidikan gratis ini bukan murahan, tapi pendidikan yang gratis ini merupakan pendidikan yang memang didesain secara gratis, tetapi dengan kualitas yang sangat menjanjikan. Apa? Karena sekolah rakyat itu kurikulumnya itu bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran secara tatap muka, tetapi juga ada bidang vokasi, ya, kewirausahaan, ya, kepemudaan, gitu ya, atau juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan apa yang ke depan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di era digitalisasi saat ini. Oleh karena itu, sekolah rakyat ini yang gratis ini, yang semuanya ditanggung oleh pemerintah, gitu ya, harus kita jadikan sebagai wahana untuk bisa mendorong, ya, pemerataan pendidikan di tingkat masyarakat, terutama masyarakat yang memang hari ini kita tahu sendiri sekolah mahal, Mbak, di mana-mana, gitu ya, dan sebagainya, sangat mahal. Ini adalah solusi bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan yang betul-betul berkualitas. Seperti itu, Mbak. Pendidikan berkualitas ditunjang dengan segala kepekaan. Segala kepekaan. Nah, ini luar biasa. Ini formula yang diterapkan ini seperti apa di keseharian anak-anak ini? Berarti boarding school artinya mereka diasramakan. Diasramakan. Tidak di rumah. Tidak di rumah. Otomatis tidak ada biaya transportasi. Tidak ada transportasi. Ya, satu. Buku sudah digratiskan. Digratiskan. Pengajar bagaimana? Ya, pengajarnya juga dipilih secara profesional, gitu ya, diambilkan dari tenaga-tenaga pengajar yang hari ini memang berada di sekolah-sekolah negeri seperti itu, ataupun di sekolah-sekolah swasta yang memang itu diberikan pelatihan secara khusus bagaimana cara mengajarnya, kurikulumnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang sekolah rakyat ini menurut saya perlu kita jaga secara bersama-sama, gitu ya. Perlu kita jaga secara bersama-sama agar output yang dihasilkan oleh sekolah rakyat ini betul-betul seperti apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, memutus angka kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Karena memang pendidikan itu benar-benar efek nyatanya bukan main. Betul, Mbak. Ada perkembangan, ada peningkatan, otomatis itu juga ada timbul untuk kemampuan kontribusi, ya, untuk kemajuan negara dengan generasi emas. Nah, ini itu karena negara yang maju pasti akan ditopang oleh pendidikan yang maju pula. Gitu ya. Kenapa? Karena memang negara yang maju itu pastinya pendidikannya pasti lebih baik dalam segi menerapkan ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu sekolah rakyat ini bagian dari solusi, bukan bagian dari yang hari ini desas-desus, gitu ya. Apa itu? Gitu ya. Iya, apa itu? Harus diterangkan ini. Bukan bagian dari sesuatu yang merugikan kepada masyarakat, tetapi ini bagian program yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Presiden Prabowo. Dan dengan salah di Jawa Timur sudah ada 19 sekolah rakyat yang sudah beroperasi di Jawa Timur. Sudah tereksekusi, sudah diluncurkan, sudah dibuka. Tahun ajaran 2025-2026 ini, betul, ya. Berarti sejak Maret setelah diperkenalkan oleh Bapak Presiden, selang hanya beberapa bulan sudah langsung operasional. Jawa Timur 19. Total target di Indonesia 200 ya, Pak, ya? 200 ya, 200 untuk sementara 200. Mungkin nanti ke depannya mungkin bisa ditambah lagi oleh Presiden, tergantung dengan kemampuan keuangan negara, ya, tentunya dalam hal ini seperti itu. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi tidak ada tembok besar yang menghalangi. Tidak ada. Otomatis nanti kita lihat perkembangan dari tahun ajaran yang baru ini mulai ya. Sampai di pergantian tahun ajaran lagi,
untuk penurunan dari angka anak putus sekolah. Ya, kita lihat habis ini. Saya jadi penasaran juga, saya tertarik sekali dengan adanya sekolah rakyat. Nah, ini kalau misalnya untuk orang awam, Bapak Ibu Parubaya ya, untuk kakek nenek kita yang sudah melakukan banyak perjuangan saat itu pernah mengenal namanya sekolah rakyat ya dengan ejaan sekolah rakyat gitu ya. Dulu betul. Itu memang juga sangat dibutuhkan saat itu, dengan salah satunya juga alasannya untuk kemajuan, keterampilan yang keuntungannya itu soal penjajah. Iya, ya. Zaman dulu ya kan. Memang tidak ada pendiri yang ya secara konkret terdata ya kepentingan kapitalisme saat itu gitu. Dan ini sangat-sangat berbeda. Sekolah rakyat lahir dengan instruksi presiden secara langsung untuk menjadi salah satu formula pemutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Betul itu. Target 200 se-Indonesia untuk tahun ajaran di 2025 startnya nih ya. 19 di Provinsi Jawa Timur operasi semua aman ini Pak? Alhamdulillah sudah diresmikan ya. Diresmikan, insya Allah sudah aman gitu ya. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang ketat Mbak. Gitu kan. Nah ini pengen tahu nih untuk persyaratan ketatnya. Tapi sebelum itu berarti kita punya pembeda ya. Kalau misalnya orang awam, Bapak Ibu yang mau daftarin anak sekolah nih. Taunya sekolah negeri sama sekolah swasta. Sekolah swasta betul. Ada yang full day school. Ada yang juga boarding. Nah, mungkin pemikirannya adalah sekolah rakyat itu sama halnya sekolah negeri, beda ya. Beda. Meskipun sekolah negeri ada banyak pengetatan nih sekarang. Betul. Tidak boleh ada pungli. Ini gratis gitu ya. Sekolah rakyat lebih gratis tis lagi. Lebih gratis lagi ya kan. Bener ya Pak ya. Jadi bener, ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, ada sekolah rakyat. Ada sekolah rakyat. Terserah nanti sekolah swasta itu ada yang boarding, ada itu. Ini betul. Pembeda ya untuk masyarakat ini juga biar tahu gitu ya. Ini kan bahasa-bahasa ringannya seperti itu tuh. Betul. Kalau untuk gratis tis ini yakin nih Pak, ini yakin gratis tis nih. Tidak ada pungutan atau pada saat mendaftar. Nah verifikasinya gimana untuk? Pertama bahwa karena ini memang sekolah yang betul-betul diinginkan oleh Presiden untuk memutus angka putus sekolah ya di Indonesia dengan pendidikan yang berkualitas. Tentunya negara, terutama hari ini Presiden Prabowo sudah mempersiapkan sekolah rakyat ini bersama-sama dengan kementerian, terutama Kementerian Sosial sebagai pengampunya gitu ya. Ini unik nih Mbak. Biasanya kan pendidikan diampu oleh pendidikan oleh Kementerian Dikti, oleh Kementerian Agama. Nah ini enggak diampu oleh Kementerian Sosial. Ya karena apa? Karena memang targetnya adalah masyarakat yang masuk dalam sekolah rakyat ini memang yang punya permasalahan sosial, terutama dalam hal pembiayaan. Nah, seperti itu ya, terutama pada masyarakat miskin dan sangat ekstrim miskin, seperti itu ya. Oleh karena itu, pemerintah Prabowo ini melalui Kementerian Sosial menyiapkan sarananya semua, melalui asrama gitu ya, makannya, bukunya, semuanya gratis, termasuk juga seleksinya, semuanya gratis. Tidak seleksi ada untuk masuk. Seleksinya untuk masuk. Verifikasinya dari data Kementerian Sosial tadi ya. Dari data Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pendidikan tentunya. Nah, di mana sekolah rakyat ini kan harus orang yang masuk di sekolah rakyat ini kan harus memenuhi kriteria. Kalau Mbak Irma seumpamanya masuk sekolah rakyat gitu dengan kemampuan ekonomi yang mampu, tidak boleh kan begitu, karena sekolah rakyat ini memang harus tepat sasaran. Karena memang ini sekolah yang memang diperuntukkan untuk masyarakat yang betul-betul miskin dan miskin ekstrim atau sangat dengan kurang mampu lah ya. Lah oleh karena itu ya seleksinya di tingkat desa itu dimulai dari pendataan melalui program penerima harapan atau PKH itu, gitu kan? Nah, di situ dilihat apakah program penerima bantuan program PKH itu dilihat apakah program penerima itu masyarakatnya atau penerimanya anaknya sudah sekolah atau tidak, dan melalui data itu. Dari kemampuan orang tua, dari lingkungan. Tentunya kan pemerintah sudah mempunyai data ya melalui data SEN namanya ya, di mana data itu menjadi data yang akurat hari ini memang dibuat acuan untuk bisa bagaimana sekolah rakyat ini bisa tepat sasaran kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Seperti itu Mbak. Kementerian Sosial yang menjadi pengampu. Ini pengampu. Iya sih, unik ya. Saya sempat meng-cross check. Oh,
Bukan dari pendidikan nih sektornya. Bukan. Nah, tapi kolaborasinya, nah ini formula kolaborasinya ini saya juga ingin boleh di-sharingkan Lah ya, Mas Ubed. kan Kolaborasinya seperti apa? ya kan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab dari sekolah rakyat ini, tetapi tenaga pengajarnya kan tentu tidak bisa dari dinas sosial kan begitu. Tenaga belajarnya pun tentu harus melibatkan dari dinas-dinas pendidikan, sama pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi kan begitu. Oleh karena itu kolaborasi antara dinas sosial, dinas pendidikan gitu ya, termasuk juga Kementerian Agama ini ada di dalamnya. Karena guru-gurunya itu pun sebagian diambil gitu ya, sebagian dari guru-guru negeri. Diambil dari guru-guru negeri. Terjamin pengajarannya. Yang terjamin pengajarannya dan tidak lagi kesusahan dalam hal pembayaran dan gaji guru dan sebagainya. Kan mereka pegawai negeri sudah sudah dijamin oleh negara seperti itu ya. Sehingga tidak ada lagi alasan bahwa sekolah rakyat ini ke depan akan kesulitan membayar gaji guru dan lain sebagainya, karena memang sudah diatur sedemikian rupa dari awal. Guru-guru yang mengajar di sekolah rakyat ini semuanya sudah dijamin oleh negara. Seperti Baik, itu. sangat menarik ya. Jika ini benar-benar berjalan dengan baik, tentunya angka putus sekolah sangat-sangat turun drastis. Sangat turun drastis. Peningkatan dari anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini juga akan bertumbuh jauh lebih kritis, jauh lebih cerdas ya untuk memberikan kontribusi. Negara ini bisa sangat jauh lebih baik. Bisa. Pengelolaan dengan strukturnya dari sekolah rakyat ini, Mas Ubed, pengarahan, pembinaan atau tim pengawas. Nah, ini bagaimana? Termasuk sekolah rakyat ini juga provinsi juga menjadi tim pengawas gitu ya. Pemerintah provinsi juga mengawasi bagaimana sekolah ini jangan sampai menjadi sekolah yang hanya menjadi jargon saja. Jangan-jangan awalnya aja gitu ya. Makanya segenap elemen gitu ya, khususnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga dijadikan sebagai sarana untuk mengawasi dari jalannya sekolah ini. Walaupun penanggung jawab secara umum itu adalah Kementerian Sosial gitu ya, tetapi dengan dibantu oleh instansi-instansi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, saya yakin sekolah rakyat ini bisa mempertahankan kualitasnya. Oleh karena itu, gitu ya, harapannya memang sekolah rakyat ini ke depan bisa menjadi solusi terbaik untuk bisa betul-betul mengurangi angka kemiskinan. Oleh karenanya, semua pihak wajib mengawasi jalannya sekolah rakyat ini. Bersama-sama diawasi. Termasuk masyarakat secara umum. Tidak hanya bertahan di awal-awal saja. Betul. Bareng-bareng gitu kan. Kadangkala memang ada kategori miskin hingga ekstra miskin. Betul. Kadangkala mungkin orang tua atau keluarga tersebut merasa bersyukur untuk adanya bantuan seperti ini. Ada pula tidak jarang masih tetap dengan melakukan pilihan ya. Meskipun mereka secara kemampuan mungkin belum bisa untuk mengcover biaya pendidikan anak. Tapi merasa takut ini sekolah rakyat jangan-jangan nanti pada saat proses pengajarannya begini. Meskipun pemaparan dari Mas Ubed ini bisa terjamin dan lain sebagainya. Nah, untuk memberikan rasa percaya, ini proses untuk masuknya murid baru. Nah, kemarin ini bagaimana ini sosialisasi yang dilakukan? Pertama tentunya dari pengalaman ya, dari pengalaman apa yang ada di lapangan, kita melihat bahwa sekolah ini dalam praktek perekrutannya kan melibatkan pendamping PKH itu ya. Di mana pendamping PKH itu memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrim atau masyarakat kurang mampu lah Mbak ya, kami memandangnya seperti itu, memberikan penjelasan yang utuh bahwa sekolah rakyat ini ya semuanya dijamin oleh negara pembiayaannya. Kan juga ada putusan MK Mbak yang terbaru sebenarnya gitu ya, bahwa pendidikan tingkat dasar dan tingkat pertama itu kan wajib gratis kan seperti itu. Tetapi kan dalam kenyataannya sekolah-sekolah swasta kan keberatan ini untuk masih ada ini dan untuk menggratiskan terkait dengan pendidikan dasar. Lah, sekolah rakyat ini bagian dari solusi itu. Salah satu solusi bahwa pendidikan yang berkualitas ya sekolah rakyat dihadirkan gitu secara nyata. Dihadirkan secara nyata gitu ya. Tadi kan dengan semuanya dijamin oleh negara ya. Satu, kesuksesan pendidikan itu kan pastinya dimulai dari tingkat yang paling dasar Mbak.
Tingkat Di mana-mana pendidikan itu akan sukses kalau dia sukses mengelola pendidikan di tingkat yang paling dasar. Iya, kalau dasarnya kuat, dia pasti akan lebih bagus untuk kedepannya. Lah, makanya sekolah rakyat itu bertumpu pada sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Tentunya tingkat dasar yang SD ini yang kami harapkan bisa menjadi pengetahuan yang cukup komprehensif kepada masyarakat. Kenapa? Karena kalau SD Mbak, kelas 1 semuanya, kan biasanya ibu-ibu ini masih kangen-kangenan kan sama anaknya. Iya. Padahal anaknya juga masih tantum-tantum ya. Tantum-tantuman lah ya dan sebagainya gitu ya. Padahal dengan masuk di sekolah rakyat, Bapak Ibu putra-putrinya gitu ya, itu sama dengan mondok sebenarnya gitu ya. Hampir sama dengan mondok, ditaruh di asrama gitu ya. Tidak boleh megang HP, tapi betul-betul dididik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Mengapa Mas Ubed konsep dari sekolah rakyat ini juga harus boarding school? Ya, karena menurut pemerintah dan yang saya baca bahwa konsep boarding school ini yang sebenarnya paling efektif dan paling besar tingkat keberhasilannya karena dari pergaulannya pun dijaga. Dari tingkat makanannya pun dijaga secara makan bergizi gitu ya. Tingkat penggunaan teknologinya pun di sekolah dijaga dengan baik karena sekolah rakyat ini menggunakan teknologi ya, menggunakan dekat SD saja sudah menggunakan wahana teknologi laptop, iPad, komputer dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu mungkin akan kesulitan di tingkat sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Terus budayanya juga jadi update teknologi juga dari dini ya. Diajarkan juga vokasi, pelatihan kerja dan lain sebagainya. Tentunya dengan boarding school itu akan lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak atau anak didiknya untuk bisa mengarah kepada ilmu pengetahuan yang betul-betul diinginkan. Ya kan harus dipilah-pilah dari awal, Mbak. Jadi ada momen-momen sambang pondok seperti itu ya? Iya, gitu kan. Artinya tidak usah khawatir, ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu nih ya, himbauan saya bahwa sekolah rakyat ini tentunya menjamin kehidupan sehari-hari putra-putri ibu yang ada di asrama. Asal juga dengan sudah dicek untuk verifikasi kondisi ekonomi melalui dengan pendampingan PKH tersebut. Jadi kalau masyarakat yang mampu ya jangan di sekolah rakyat gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau untuk yang memang kurang mampu tapi merasa khawatir berlebihan gitu kan ya Mas Ubed ya. Saya memang nggak mampu tapi nanti gimana. Nah ini sudah terjawab nih. Sudah terjawab. Kan sudah ada verifikasinya yang ketat melalui pendamping keluarga harapan tersebut. Nah ini memang sudah berjalan 19 ya. Tadi sudah operasional ya di Jawa Timur. Betul. Kira-kira mana aja tuh mungkin ada beberapa banyak ya Mbak ya, di Malang itu ada, Batu. Kalau di Tapal Kuda itu di Banyuwangi itu ada. Ya di Tuban itu ada, di Surabaya ada, Ponorogo ada. Tersebar. Tapi tidak semua kabupaten ada. Ya kayak di daerah saya itu Bondowoso itu Bondo, Banyuwangi itu gabung di Banyuwangi seperti itu. Jadi bisa diperbolehkan, dimungkinkan kalau misalnya sekolah rakyatnya ini di Banyuwangi, di luar Banyuwangi, karena memang belum ada nih. Belum ada. Jadi satu boleh nih. Boleh Mbak, boleh. Kalau misalnya memang dari saudara atau bapak ibu di pelosok desa itu masih belum terjangkau pendampingan dari PKH, meskipun mungkin data sosialnya ada atau terlewat misalnya. Dari keluarga berinisiatif sendiri untuk mendatangi sekolah rakyat bisa? Tentunya kan dengan membawa bukti-bukti dan verifikasi tadi ya, bahwa dia merupakan penerima PKH atau tidak menerima PKH, tetapi kan bisa dibuktikan menggunakan kepala desanya atau perangkat desa. Betul. Bahwa masyarakat yang bersangkutan itu betul-betul memang masuk dalam kategori yang dipersyaratkan dari sekolah rakyat tersebut gitu ya. Baik. Di lapangan tantangannya seperti apa Mas Ubed? Ya, tantangannya cukup menantang ya, terutama ada penolakan-penolakan, terutama dari sekolah-sekolah swasta gitu. Karena ini dianggap sebagai ancaman kan Mbak, karena kan pastinya ini akan mengurangin sekolah ya di tingkat sekolah-sekolah swasta, mungkin terdampak dengan sekolah ini, dan juga mungkin di tingkat negeri juga itu juga mungkin akan. Tapi kalau di tingkat negeri saya rasa tidak ada masalah karena kan memang sama-sama kebijakan dari pemerintah, terutama yang sekolah-sekolah swasta ini mudah-mudahan bisa mengerti lah bahwa pemerintah mendirikan sekolah rakyat ini
untuk betul-betul ingin memutus kemiskinan gitu ya melalui pendidikan dengan cara memberikan sekolah yang layak, sekolah unggulan, sekolah yang betul-betul memang menjadi sekolah yang boarding school gitu ya, yang betul-betul memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat yang kurang mampu. Baik. Gitu. Kalau untuk soal keraguan hingga penolakan, ini menjadi dinamika ya, tantangan ya. Tapi tetap optimis untuk dari kawan-kawan dari Kementerian Sosial, kolaborasi dengan pendidikan, ini memberikan perwujudan untuk instruksi Presiden ini secara langsung nih. Betul, untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Seperti itu. Apa ada plan B juga Mas Ubed kalau misalnya terjadi penolakan dari pihak swasta, mungkin nantinya juga ada pembatasan dan lain sebagainya? Saya belum melihat ada pembatasan-pembatasan hari ini, tapi kan tentunya pemerintah sudah melihat dengan jeli, Mbak, dengan jeli dan sudah mengkomunikasikan ini dengan seluruh instrumen masyarakat. Kan selama ini kan sosialisasinya itu yang harus ditingkatkan kan begitu, agar tidak menimbulkan salah sangka atau ketidaktahuan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tentunya masyarakat melalui pendamping PKH itu sudah memberikan informasi yang komprehensif, terutama juga mungkin kami sebagai pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah kabupaten tentunya juga harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat bahwa sekolah ini bukan saingan sekolah swasta, bukan saingan sekolah negeri. Bukan saingan sekolah swasta, bukan saingan sekolah negeri, tetapi adalah bagian untuk bersinergi. Betul, bagian dari untuk bersinergi untuk memutus angka putus sekolah bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena itu juga bagian tanggung jawab bersama ya. Iya dong, kan pendidikan ini menjadi tanggung jawab negara dong. Bahwa pendidikan negara ini wajib menjamin masyarakat Indonesia tidak boleh ada yang putus sekolah dan lain sebagainya. Tidak boleh ada putus sekolah, tidak boleh tertinggal. Tidak boleh tertinggal. Indonesia emas makin bisa secara nyata optimis digapai. Mudah-mudahan sekolah rakyat menjadi solusi untuk menggapai Indonesia emas di tahun 2045. Target sudah operasional 19 ya untuk Provinsi Jawa Timur. Dari total 200 target dari Bapak Presiden, eksekusi di Indonesia sudah berapa ini? Kalau saya tidak salah dengar baru sekitar hampir sekitar 50 sampai 60-an ya. Gitu 50-an sekolah sudah kan masih terus bertahap. Karena kan sekolah rakyat ini tidak mudah gitu ya, menyiapkan infrastrukturnya banyak sekali, termasuk luas lahannya dan sebagainya juga diatur. Dan rata-rata luas-luas lahan yang dipakai untuk sekolah rakyat ini kan memang lahan-lahan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, baik ada di tingkat pusat ataupun yang di tingkat provinsi ataupun yang di tingkat kabupaten. Jadi tanahnya pun tidak asal-asalan gitu ya, sehingga memang betul-betul tanahnya memang tanah milik negara yang ke depan tidak mungkin lagi ada sengketa-sengketa tanah dan lain sebagainya. Artinya clear sekolah rakyat ini diatur secara komprehensif dari luasnya. Sedih juga kalau ada berita penggusuran kan, ya itu, apalagi gitu itu kan? tempat sekolah. Apalagi nanti sekolah rakyat digusur gitu. Nah, itu luar biasa. Ya jangan sampai itu, walaupun di Bandung sempat terjadi permasalahan sedikit ya karena sekolah SLB sempat tergusur oleh sekolah, tapi kan bukan tergusur tapi dipindahkan. Dipindahkan. Tapi ini sedari awal pembentukan dari tahun ajaran 2025 ini sudah aman ya. Sudah aman ya. Sekolahan masih terus bertahap untuk terus ditambahkan seperti apa yang diinginkan Presiden, yaitu 200. Tadi sempat disinggung Mas Ubed, gedungnya bagus. Nah ini berarti pembangunannya baru, tidak menggunakan bangunan lama atau bagaimana ini? Ya bangunan lama direhab, Mbak. Direnovasi secara komprehensif dan modern, dan sudah ada modelnya dan itu yang membangun juga Dinas Sosial semuanya. Pengadaan alatnya juga semuanya disediakan oleh Kementerian Sosial. Oleh karenanya masyarakat yang datang ke asrama sekolah sudah tidak lagi berpikir soal hal-hal yang lain. Semuanya sudah beres. Gitu ya. Enteng, tinggal belajar adik-adik kita, ayo belajar dengan giat kan, gunakan teknologi yang ada, belajar vokasi, belajar organisasi, belajar agama juga di situ dan sebagainya. Insya Allah sekolah rakyat ini menjadi sekolah yang cukup menggembirakan bagi kita semua ya. Dan saya mengapresiasi Presiden Prabowo dengan ide sekolah rakyat ini. Seperti itu. Out of the box ya, ide presiden ini ide presiden ini luar biasa betul gitu kan. Jadi bukan lagi mimpi, biasanya ya kita dengan berita-berita yang ada sebelumnya, anak putus sekolah padahal dia begitu ingin sekali
bermimpi ini dan itu, punya cita-cita ini dan itu, tapi sekarang tidak hanya mimpi ya, melalui sekolah rakyat itu bisa. Betul, melalui sekolah rakyat insya Allah mimpi-mimpi bisa terwujud. Mimpi ya, adik-adik kita, saudara-saudara kita gitu ya, di desa-desa insya Allah akan tercapai ketika sekolah ini berjalan dengan apa yang diinginkan sesuai yang diinginkan oleh Presiden. Tinggal tentunya dukungan juga dari orang tua atau keluarga. Oh tentu Mbak. Turut memotivasi karena sudah diasramakan, tinggal diberikan dukungan dan motivasi. Doa-doa yang baik ya. Iya doa-doa yang baik lah. Tentunya Bapak Ibu semuanya yang hari ini anaknya masuk dan terdaftar di sekolah rakyat, berikanlah mereka ini dukungan secara moral, berikanlah mereka ini dukungan secara komprehensif baik dari doa dan sebagainya, material juga kalau ada ya silakan beri dukungan walaupun sudah gratis itu ya, tetapi kan namanya anak ya turut mendukung ini ibu dan keluarga ini tentunya menjadi elemen yang cukup memberikan memberikan dampak yang signifikan seperti itu. Luar biasa. Dan pengawasan ini salah satunya yang bekerja dengan giat harus dengan Mas Ubed dan seluruhnya ya. Iya, betul Mbak, betul. Pengawasan ya. Dan masyarakat juga Mbak Irma untuk bisa mengawasi jalannya sekolah rakyat. Biar jangan tidak hanya di awal-awal saja. Biar tidak hanya di awal-awal saja, jangan sampai ada masalah juga ketika berjalan ada masalah. Kita tidak mengharapkan itu. Tidak mengharapkan itu seperti itu. Makanya peran masyarakat dan pemerintah betul-betul khususnya pemerintah kabupaten dan provinsi itu sangat dibutuhkan dalam mengawal program presiden yang sangat mulia ini ya, mengawal program yang sangat mulia ini tentunya dengan memberikan sumbangsih melalui pengawasan ya, bagaimana sekolah ini bisa menjadi solusi dari permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih, menyenangkan sekali obrolan santai dengan ide brilian pendidikan begitu nyata untuk pendidikan berkualitas. Betul. Ya, dan bisa dirasakan untuk semua kalangan termasuk dari anak-anak keluarga miskin, ekstra miskin. Terima kasih Mas Ubed untuk obrolan santai yang juga cukup menginspirasi bahwasannya negara begitu memikirkan terkait dengan itu. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Irma, sekali lagi sahabat-sahabat ABTV, pemirsa ABTV, sekali lagi sekolah rakyat adalah sekolah unggulan yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan sangat miskin. Tentunya kita semua termasuk pemerintah akan dengan segenap upaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, tentunya untuk memutus angka kemiskinan melalui pendidikan. Oleh karena itu, ayo sukseskan sekolah rakyat, pantau mereka, berikan mereka ini ide-ide gitu kan, ide-ide kreatif. Kalau memang masyarakat punya ide, sebenarnya juga bisa menampung ide-ide dari masyarakat. Oleh karena itu, tugas kita bersama untuk makin bertumbuh, untuk makin berkembang bersama melalui sekolah rakyat ini. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Ubed. Sama-sama Pak waktu yang membatasi kita dan ABTV in Podcast tentunya akan kembali untuk membahas isu hingga juga topik-topik menarik khususnya dari pemerintahan ya, dari Provinsi Jawa Timur. Saya Irma Novarina mewakili tim ABTV in Podcast yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.